Selamat datang di Analisa Market Gadis Forex hari ini tanggal 18 November tahun 2024. Hari ini hari Senin, baru pembukaan market dan kita akan membahas prediksi dan analisa market selama satu hari ke depan dan mungkin juga sampai besok. Nah, bersama saya Shiva dan Bu Sandi. Halo, selamat pagi. Kita seperti biasa juga akan membahas di 3 pair, yaitu gold, oil, dan juga bitcoin. Yes, betul Kak Siva. Pagi ini cukup surprise ya, di beberapa broker Siva, di beberapa perusahaan gold itu mengalami gap up, ya, mengalami gap up. Kita tahu bahwa di hari Sabtu Minggu kemarin memang ada berita ya, ada berita bahwa negara-negara Iran, Irak dan Israel ini memang tetap mengumandangkan untuk tetap perang gitu. Meskipun kita tahu bahwa Ukraina ya, Presiden Ukraina itu Zelensky ya. Zelensky kalau dia memang sepakat dengan Donald Trump bahwa dia ingin damai di tahun depan ya. Ini agak bagus untuk prospek pertikaian antar negara ini. Nah, tapi di salah satu sisi di Timur Tengah ini mereka tetap maunya perang. Nah, makanya kemarin ketika gold itu ditutup di bawah hari Senin ini tetap dia ada gap up di beberapa broker ya. Tapi kalau kita lihat di TradingView ini sebenarnya tetap ya tidak ada gap up. Tutupnya kan kemarin di close-nya di 2562 ya. Open-nya hari ini ada di 2562. Jadi tetap, tapi memang begitu open market dia langsung naik. Tapi ada di beberapa broker itu mungkin karena open marketnya itu agak sedikit delay atau terlambat, jadinya terjadi gap up. Seperti itu Kak Siva. Nah, sekarang kita coba lihat ya, ini di daily. Kemarin kita udah bikin review market untuk monthly dan weekly. Weekly ya. Kalau weekly coba nanti garis trend ini kita tidak hapus ya, karena ini akan menjadi area support yang bakalan ditembus tidak oleh gold ya. Kalau memang garis trend support ini ditembus, maka gold bisa dikatakan sudah beralih ke downtrend seperti itu. Kalau ini belum tertembus, sebenarnya gold masih ada bayangan bullish ya, meskipun sudah mengalami koreksi yang cukup jauh ya, dari 2780-an ya, sempat turun sampai ke 2530. Jadi ada sekitar 2500 pips atau 250 poin. Nah, menurut saya candle yang dari hari Kamis ya, ini kan memang sudah ditutup lumayan ada dorongan untuk beli ya, dorongan untuk naik ya. Meskipun dia sempat turun ke bawah, tapi nutupnya dia tetap bikin ekor yang lebih panjang daripada ekor yang atas, dan juga bodinya juga kecil kalau kita lihat secara candlestick. Kemudian di hari Jumat kemarin juga ini ada candle agak ragu-ragu ya, candle plus lah ya. Nah, dua candle ini memang ragu-ragu. Penentuannya adalah candle yang sekarang ya. Engulfing ya, Hampir engulfing, tapi kita nggak tahu nanti close-nya seperti apa ya. Nanti malam gimana? Takutnya nanti di penutupan market dia tetap nutupnya di bawah, iya kan? Bisa jadi. Nah, menurut saya pergerakannya ya tetap di sekitar 2560-an itu minimal, sampai ini sudah hampir kena ya Kak Siva. Pivot period sebelumnya di 2596 sudah kena ya tadi pagi ke 2597 bahkan. Jadi begitu dia kena pivot period sebelumnya, dia mantul lagi, berusaha untuk cari pijakan sih kalau saya ya. Nah, kalau ini bisa break, targetnya bisa ke sini 2630. Seperti prediksi kita di Outlook Weekly kemarin. Betul. Kita sampaikan antara 2650-an ya resistennya. Itu sih angka yang akan
menurut saya akan ditembus atau di retest oleh gold ya. Tadi resisten pertama sudah kena di 2595 ya. Selain ada pivot di period sebelumnya, di sini juga ada candle yang pernah di retrace ya di sini. Jadi ini akan menjadi angka resisten yang cukup kuat Kak Siva. Coba kita lihat H1 untuk menentukan kira-kira kita bisa mengambil peluang entry point gold di mana ya. Nah sebenarnya ini bisa spekulasi sell ya. Selain dia tertahan di pivot ya, ada S1 ini akan menjadi sideways atau konsolidasi base yang akan berusaha beberapa candle ke depan. Ya, antara ini 2600 lah ya, 2600 sampai dengan 2585. Jadi nanti kalau gold bisa balik ke area 2600-an mungkin bisa dipertimbangkan untuk sell. Targetnya tipis aja di sekitar 2585 nih ya, 2585 di situ Kak Siva. Tapi kalau misalnya mau buy, mungkin tunggu koreksi sampai ke sini dulu. Ini kan ada apa candle yang berhenti di sini lama ya Kak, betul order block ya di 2575. Jadi untuk buy mungkin bisa pasang buy limit di sekitar 2575. Targetnya bisa ke 2600 atau bahkan kalau ini break ini bisa lebih sih, bisa ke tadi 2630-an untuk gold. Tapi sebentar, kalau kita korelasikan ya dengan pivot dan RSI ini ada sinyal boleh masuk sell sebenarnya. Ini tertahan di garis pivot, kemudian RSI-nya ini juga sudah berada di atas Kak Siva. Gitu. Jadi sudah ada sinyal sell ya menurut saya. Tapi ingat tetap pakai stop loss ya, karena fundamentalnya masih mendukung gold untuk naik meskipun kemarin terkoreksi lumayan cukup jauh ya. Jadi tetap pakai stop loss gitu Kak Siva. Itu untuk gold ya. Mungkin Kak Siva punya pandangan lain? Aku sih malah melihatnya dia masih turun ya Bu. Masih bisa turun ya? Masih bisa potensi turun karena secara time frame besarnya pun itu juga masih downtrend dan belum ada penolakan lebih naik. Untuk pullback ya, iya. Belum tuntas lah ya kalau saya bilang. Harusnya memang dia balik ke minimal ke sini 2530-an ya, atau ke garis sini ya 2500-an lah, baru kita bisa katakan mungkin gold akan pullback atau rebound di sini ya. Kemungkinan penurunannya belum tuntas gitu ya Kak Siva. Itu untuk gold. Kemudian kalau kita lihat ke oil, ya, oil ini sangat berat untuk naik ya. Di angka ini benar-benar oil tertahan Kembali lagi ke angka yang sama. Betul, ada bayangan tapi saya nggak tahu ya, mungkin nggak oil ini turun di bawah 60.000 ya. Sebenarnya semuanya mungkin aja sih ya, meskipun saya agak sedikit sanksi kalaupun itu terjadi mungkin tidak dalam waktu yang lama, karena ada bayangan head and shoulder ya, ini shoulder, ini head, dan ini shouldernya. Tapi sekarang ini memang tertahan di area neckline-nya ya Kak Siva. Selain tertahan di neckline, juga dia tertahan di S2 period ketiga. Kemudian kalau kita lihat lebih kecil lagi, nah mulai dari tahun 2021 angka ini juga menjadi angka yang cukup kuat ya. Angka ini paling turun sebentar dia akan dikembalikan, di rebound. Nah seperti itu. Saya tetap kalau oil analisanya tetap buy di area ini. Sampai kalau misalnya dia turun ke sini pun area 64 ya kan, itu masih bisa buy. Collect buy lah ya. Ingat Collect buy. Oil ini bisa dijadikan investasi yang jangka panjang ya. Mungkin strateginya jangan scalping, karena kalau scalping agak lama ya di oil ini, karena pergerakannya dia kan memang tidak se-volatile gold ya, tapi buang-buang spread ya. Betul, buang-buang spread. Dan sebenarnya kalau konsep scalping itu kan time frame-nya kecil ya Kak Siva. Jadi
namanya yang lama ya. Jadi scalping itu memang konsepnya mungkin dalam 1 jam harusnya posisi itu udah clear, atau bahkan dalam 1 jam itu kita udah dapat 2 atau 3 posisi. Nah seperti itu. Nah ini juga bisa berlaku di oil, karena oil ini memang pergerakannya cukup lambat, tapi memang sekali dia bergerak, oil ini cukup panjang atau cukup lumayan sebenarnya ya, karena dia kan kontrak size-nya itu per 1 poin di belakang dikalikan dengan $10 gitu ya. Nah kita kembali ya, jadi konsep dari oil ini adalah investasi yang lumayan jangka panjang, trade jangka panjang ya, entah itu kita tahan 2 hari atau bahkan 1 minggu, 1 bulan, nah seperti itu. Nah kalau H1 ini juga tertahan di S1 period sebelumnya ya. Jadi ini angka yang cukup kuat menurut saya, akan agak susah di retrace. Kalaupun dia jebol menurut saya sebentar kemudian dia akan naik lagi ya. Bisa ambil buy di area sini, nanti bisa dieksekusi di sekitar 67 paling rendah atau ke area 70-an. Balik ke 70-an bisa di take profit ya. Nah, kalau misalnya turun lagi di bawah angka ini, menurut saya bisa di average untuk buy. Jadi tinggal kita sesuaikan di sertifikasi untuk lotnya, ya kan, dipecah-pecah supaya bisa average sampai bawah, sampai 60 paling tidak. Itu untuk oil. Oke, kemudian kita lanjut ke Bitcoin. Nah, sebelum saya masuk ke ini nih, menurut Kak Siva bagaimana nih transaksi di Bitcoin ya, vibes-nya untuk Gen Z, untuk anak zaman sekarang ini kan lagi rame banget ya, dan FOMO-FOMO-nya ya. Tapi Kak Siva sendiri bagaimana kalau memandang Bitcoin ini, layak nggak sih untuk dijadikan kita untuk make money begitu? Layak sih Bu. Layak ya. Kalau dilihat dari pergerakannya aja tuh Bitcoin cukup signifikan buat naik ya, cuma emang sekarang masih tertahan nih, lagi konsolidasi dan kita masih ada potensi buat ambil buy. Ya, saya juga setuju ya, baik ini trading di future ataupun di spot, menurut saya potensi untuk make money-nya juga besar ya di Bitcoin. Kalau kita lihat chartnya daily, dia ini berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ya, 1 minggu ini dia sudah mulai untuk konsolidasi dulu ya. Setelah dia naik dari 5 November ya, berturut-turut dia bikin break high, all time high sampai dengan kemarin all time high di 93, dan ini sekarang menjadi sideways dulu. Karena ya kita tahu ya, biasanya memang pergerakan sebuah komoditas kalau mau naik itu kan nggak linear ya, seperti itu. Tapi kalau kita kemarin juga bahas bahwa Bitcoin ini ada potensi ke 110 ya, mengejar target dari cup and handle-nya. Kemungkinan memang di sini di tengah-tengah ya, kan dari 70 ke 93 ini kan berarti ada 23.000 ya Kak Siva. Nah nanti dari 93.000 ke 110 itu berarti ada sekitar 20.000 US. Jadi ini memang tengah-tengah dari targetnya ya. Kalau misalnya dia sekarang sedang konsolidasi, menurut saya itu wajar ya. Nanti kalau dia turun ke area, dikasih kesempatan lagi ke 88, ini sudah bisa masuk ya, 88 atau paling rendah di 85, atau paling rendah di sini 82, ini bisa masuk buy. Menurut saya potensinya ke 110 sampai dengan tahun depan ini bisa lah untuk Bitcoin. Tapi memang agak cukup lama ya kalau buat menyentuh di 110, mungkin nggak dalam waktu dekat. Ya, menurut saya sih iya, tinggal nunggu fundamentalnya juga. Ini kan siapa, Donald Trump. Si Donald Trump ini kan suka ngomong tuh, suka kasih statement gitu, apalagi dia kemarin tuh komit banget bahwa Amerika akan menjadi negara yang ramah dengan Bitcoin. Makanya harga Bitcoin kemarin naik. Nah tinggal selanjutnya dia mau pakai statement apa. Ada 2 orang menurut saya yang cukup berpengaruh di dunia Bitcoin ya, salah satunya Donald Trump, yang kedua adalah Elon Musk. Ya, Elon Musk juga
sejak tahun lalu dia itu sudah mengendorse Bitcoin dan kripto-kripto lainnya seperti Dogecoin, seperti apa ya, BNB kalau nggak salah itu kan juga di endorse ya. Dan ketika dia mengendorse, harganya juga langsung dipump naik. Ini menurut saya tunggu aja mereka akan berstatement apa. Seperti itu sih Kak Siva. Masih ada ternyata faktor fundamental lainnya yang masih bisa ngedorong Bitcoin naik. Betul. Walaupun nih kalau dilihat dari RSI-nya kayaknya udah di atas 70 tuh udah overbought banget sebenarnya ya. Sebenarnya Dalam waktu dekat bakal koreksi. koreksi betul. Mungkin nanti kalau koreksi dan dia menyentuh ke bisa ke bawah. Paling tidak ke sini kan Siva di tengah-tengah ya ke area 50-annya. Nah, di sini kita bisa masuk collect buy lagi. Betul. Oke. Mungkin hari ini untuk analisa marketnya cukup sekian. Semoga bermanfaat buat teman-teman trader dalam trading dan mengambil keputusan. Jangan lupa juga kalau setiap kali trading itu harus memakai antisipasi stop loss supaya nggak terlalu banyak floatingnya dan tetap aman marginnya. Dari saya Syifa dan Bu Sandi cukup sekian, kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Bye.